Saya Bijay Zaton Alvaro dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Ingin mewawancari Bapak. Saya ingin menanya Bapak beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana karakteristik wilayah ini dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan? Baik, jadi untuk Kelurahan Supinggan Raya ya. Jadi Kelurahan Supinggan Raya itu adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan. Jumlah RT-nya itu 34 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir 18.000 jiwa. Nah, kalau karakteristik wilayah itu sangat beragam ya. Dalam hal peningkatan ekonomi, jadi kita untuk ekonominya itu ada di bidang pertanian, ada di bidang perikanan ada, dan bidang perdagangan juga ada. Jadi sangat beragam ya karakteristiknya. Ya. Pertanyaan kedua, apa sektor unggulan di wilayah ini dan mengapa sektor tersebut bisa berkembang? Jadi kalau secara khusus sektor unggulan kita tidak terlalu menjolok seperti di daerah atau di Pulau Jawa. Cuma yang paling banyak di wilayah Kelurahan Supinggan Raya itu kalau dari segi perikanan kita ada nelayan tangkap. Nah, itu jadi sektor utama juga karena salah satu pendukung untuk kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Supinggan khususnya gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran wilayah ini dalam mendukung wilayah lain di sekitarnya? Sangat berperan sekali ya, karena kita berada di wilayah posisi kota, jadi kita antara wilayah Kelurahan Supinggan Raya dengan kelurahan di sekitarnya itu saling bergantung, saling mendukung lah. Pertanyaan keempat, wilayah ini paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja, dalam bentuk apa, seperti perdagangan, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi kalau Kelurahan Supinggan Raya sangat berinteraksi ya, kita lebih dominan ke wilayah tetangga kita, salah satunya adalah Kelurahan Supinggan. Itu di dalam bidang perdagangan ya kan, karena kan di wilayah Supinggan Raya tidak ada tempat semacam pasar, sementara di Supinggan itu ada pasarnya, otomatis warga kami itu banyak berinteraksi di sana. Pertanyaan kelima, apa saja program pemerintah yang sedang berjalan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat? Jadi untuk di tahun 2025 kemarin, kita program pemerintah itu ada terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah terkait dengan peningkatan UMKM. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Nah itu selain dari itu kita banyak program untuk peningkatan sarana dan prasarana. Jadi kalau sarana prasarananya seperti perbaikan jalan, drainase, kalau itu bagus, otomatis konektivitas kita dengan wilayah lain bagus kan. Warga kita juga gampang untuk berusaha karena transportasinya bagus. Yeah. Pertanyaan ke-6, apa kendala utama dalam pengembangan wilayah ini seperti transportasi, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain? Kalau kendala secara signifikan kita tidak ada karena kita ada di posisi wilayah kota kan ya. Transportasi kita lancar. Sumber bahan pangannya juga mudah didapatkan karena kita dekat dengan sumber di pasar. Jadi secara umum ya tidak ada kendala yang sangat berarti buat warga Kelurahan Supinggan Raya karena mudah untuk menjangkaunya. Ada pasar ya Pak? Iya. Terus ketujuh, bagaimana perkembangan wilayah ini dalam 5-10 tahun terakhir? Apa faktor penyebabnya? Perkembangan wilayah. Jadi mungkin kami sedikit menyampaikan bahwa Kelurahan Supinggan Raya itu pada saat sebelum ditetapkan IKN itu ada di wilayah Kalimantan Timur, jumlah penduduk kami itu masih di sekitar 16.000 jiwa. Tetapi setelah ditetapkan jadi IKN itu sekarang sudah hampir 18.000 jiwa. Itu menandakan bahwa orang atau warga yang mau datang ke Supinggan Raya itu sangat luar biasa karena pertama aksesnya mudah. Kami ada di posisi bandara kami ada di wilayah Kelurahan Supinggan Raya, oleh karena itu warga itu mudah untuk masuk bandara. Terus yang kedua, kami itu termasuk wilayah yang aman dalam hal
hampir seluruhnya, sehingga orang itu senang mencari tempat tinggal di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya. Yang terakhir nomor 8, apa rencana atau harapan ke depan untuk meningkatkan potensi wilayah ini? Jadi harapan kami untuk Kelurahan Sepinggan Raya, jadi masyarakat yang sudah dilakukan pembinaan terkait dengan pelatihan bisa mempertahankan dan mengembangkan ya kan ya, sehingga ekonominya juga semakin maju. Kalau masyarakatnya bisa berpenghasilan dengan baik, otomatis secara tidak langsung wilayah Kelurahan Sepinggan Raya juga pasti akan lebih maju seperti itu. Siswa dari SMK Negeri 1 ingin mewawancarai Ibu. Wawancaranya saya, yang pertama, sudah berapa lama Anda menjalankan usaha di wilayah ini dan bagaimana perkembangannya? Yang kedua, apa jenis barang utama yang Anda jual dan siapa target pembelinya? Yang ketiga, dari mana asal barang dagangan Anda? Mengapa memilih pemasok tersebut? Yang keempat, bagaimana proses distribusi barang sampai ke tempat Anda? Bagaimana kondisi wilayah mengaruhi usaha Anda? Tidak mempengaruhi kalau banyak hotel, jadi ya lumayan masukannya. Yang ketujuh, apa yang terjadi pada usaha Anda jika pasokan barang terlambat atau terganggu? Yang ke-8, menurut Anda bagaimana perkembangan usaha di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Yang ke-9, apakah ada perubahan pola belanja masyarakat? Ada sekarang agak menurun. 10, apa saran Anda agar usaha di wilayah ini bisa berkembang lebih baik? Anda tinggal di wilayah ini dan bagaimana perubahan yang Anda rasakan? Saya tinggal di wilayah ini di sekitaran Sepinggan Raya ini sudah sejak tahun 1993. Berarti sudah 33 tahun. Perubahan apa yang Anda rasakan? Ya, alhamdulillah perubahannya dalam segi religius. Dulu di kampung di Makassar tidak begitu mendalami dunia agama, dan sekarang di sini alhamdulillah masalah religiusnya bagus sekali. Kedua, bagaimana kondisi lingkungan di sini dari segi kenyamanan, keamanan, dan kebersihan? Alhamdulillah dari zaman dulu saya tinggal pertama di sini aman, terkendali, tidak ada masalah apa-apa sedikit pun. Sampai sekarang aman. Kalau kenyamanan? Ya, kenyamanannya alhamdulillah. Itu warga-warga di sini semua saling berpartisipasi dalam segala hal, gotong royong dan sebagainya. Soal 3, apa aktivitas utama masyarakat di wilayah ini? Mengapa kegiatan tersebut dominan? Ya, kalau di sini dominannya itu kebanyakan pekerja di bandara, karena lingkungan di sini pas tepat depannya di bandar udara Sams Sepinggan. Dari mana biasanya Anda mendapatkan kebutuhan sehari-hari, pangan, barang, jasa? Ya, kalau masalah kebutuhan sehari-hari kita dapatkan dari seputaran pasar Sepinggan, karena lingkungan di sini agak dekat dengan pasar. Kemudian kalau memang tidak bisa ke pasar, ada beberapa toko-toko yang ada di seputaran
RT kita di sini. Menurut Anda wilayah ini paling bergantung pada daerah mana dan mengapa? Paling bergantung pada daerah apa maksudnya? Ya bergantung pada daerah ini, Samarinda, Bonta dan sebagainya. Apa harapan Anda untuk perbaikan atau perkembangan wilayah ini ke depan? Ya mudah-mudahan kedepannya kekurangan yang ada di sekitaran sini bisa teratasi. Masalah perbaikan jalanan, kemudian perbaikan apa namanya itu, parit-parit dan sebagainya.